Indonesia, bumi dengan beribu kebudayaan, tak ayal berbagai peninggalannya tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Di Klaten, Jawa Tengah, terdapat Candi Prambanan, candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Candi ini menjadi bukti yang nyata. Kemegahannya menyimpan begitu banyak sejarah dan juga berbagai kisah rakyat yang sangat melegenda. Saksikan kemegahan Prambanan, sejarah dan fakta yang terungkap hanya di Historika pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Halo teman-teman, selamat datang di Historika. Saya Arya Justa dan Yasifah Salsabila. selama 30 menit ke depan kita bakal nemenin kalian buat informasi menarik seputar Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti terus Historika. Ada Dena nih. Di sini ada banyak banget tempat yang bisa kalian explore saat kalian datang ke Candi Prambanan. Sekarang kita berada di sini. Kita mau kemana dulu nih? Di sini. Kita langsung ke candi aja kali ya? Nanti kita kesini ya. Iya, kita ke sini. Oke, let's go. Sekarang kita udah berada di lokasi utama Candi Prambanan. Bener banget, candi ini banyak menyimpan sejarah yang menarik untuk dikulik. Nah, maka dari itu simak penjelasan berikut. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bangunan candi ini dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma atau dewa pencipta, Wisnu atau dewa pemelihara, dan Siwa atau dewa pemusnah. Di kompleks candi ini terdapat arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa dewa Siwa lebih diutamakan. Candi ini sebetulnya dalam prasasti itu dibangunnya tahun 856 Masehi. Tetapi kalau di prasasti itu tertulisnya tahun 778 Saka. Jadi kalau prasasti itu nulisnya tahun Jawa atau tahun Saka. Untuk mengetahui ke tahun Masehi ditambah 78. Jadi 778 disesuaikan mau ke tahun Masehi tambah 78, jadinya 856. Jadi tahun 856 Masehi itu sudah ditranslate ke ini tahun Masehi. Tahun Sakanya 778. Dari kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Rajanya bernama Rake Pikatan yang di dalam prasasti itu. Kemudian kerajaannya Mataram kuno dari dinasti Sanjaya. Karena abad itu, abad ke-7 sampai 10 kan ada 2 dinasti, yaitu Sanjaya dan Sailendra. Sanjaya itu Hindu, Sailendra Buddhis. Sehingga di Prambanan di Jawa di sini banyak candi Hindu dan Buddha berdekatan. Banyak sekali. Jadi itu saya ulangi, dibangun oleh Raja Rake Pikatan tahun 856, Kerajaan Mataram kuno, dinasti Sanjaya. Dulunya, jumlah candi Prambanan mencapai 240 bangunan candi yang terdiri dari 3 candi Trimurti, 3 candi Wahana, 2 candi Apit, 4 candi Kelir,
candi patok, dan 224 candi perwara. Akan tetapi, kini hanya tersisa 18 candi, sementara sebagian besar candi perwara yang ukurannya kecil belum dipugar dan hanya berupa tumpukan batu berserakan. Prambanan itu sendiri dulunya dari nama dua kata, yaitu para dan brahmana. Para yang artinya banyak, brahmana itu pendeta Hindu. Jadi Prambanan dulu menjadi seperti kota atau pusatnya orang-orang Hindu. Jadi di mana-mana tersebar candi, baik candi dibangun oleh raja maupun candi dibangun oleh pendeta. Yang pendeta biasanya kecil, yang raja besar. Nah, ada Candi Prambanan ini yang paling penting, ini pusatnya Candi Prambanan. Tetapi sebelum ini dibangun, ada candi sebelumnya yaitu Candi Sewu. Kalau dalam mitos Candi Sewu itu candi yang terakhir dibangun oleh Bandung Bondowoso, itu mitos. Tetapi secara sejarah ternyata di sana itu tahun 792 itu sudah selesai. Hampir 60 tahun lebih dulu dari Candi Prambanan. Ada lagi di sekitarnya itu ada Candi Lumbung dan Bubra. Kemudian di timur Candi Sewu itu ada candi, dulu namanya Candi Asu. Karena apa? Karena banyak anjing yang berkeliaran di sana, karena ada rongga-rongganya, tidur di sana atau tinggal di sana aman, nyaman. Orang nemukan, wah ini Candi Asu. Ternyata bukan, nama aslinya Candi Gana. Siapa itu Gana? Gana itu adalah seperti makhluk kecil tetapi sangat kuat yang menyangga candi. Jadi nanti kalau masuk ke candi, ada orang kecil menyangga candi di bawah, itulah Gana. Jadi ada Candi Gana yang sebelah timur, Candi Bubra, Lumbung dan Bubra sebelah selatan Candi Sewu. Utara itu dulunya ada candi, namanya Candi Rejo. Tapi karena candinya itu dibongkar penduduk, ditempati penduduk, sekarang menjadi kampung juga, kampungnya Candi Rejo. Utara Candi Sewu. Masih ada dua rumah yang tidak boleh dibangun karena diketemukan candinya di situ. Yaitu di paling timur nomor 1, nomor 2 dari desa itu. Sebelah baratnya apa? Ada candi, ada diketemukan, tapi tidak begitu terkenal. Bahkan orang-orang sini pun nggak tahu. Namanya Candi Ngeblak. Candi Ngeblak di desa Ngablak. Candinya sudah hanyut kena sungai, sampai di pinggiran sungai jadi hilang. Jadi banyak sekali candi-candi sekitar sini. Masih ada Candi Plausan 2 km dari sini. Kalau Candi Plausan lebih unik lagi. Candi Plausan itu ternyata candi Hindu dan Buddha. Nah, mengapa kok unik? Karena sewaktu zaman kerajaan Mataram itu ada 2 dinasti, 2 keluarga. Ya kemungkinan perang pasti ada. Saling berebut kebenaran pasti ada. Maka Raja Pikatan yang membangun Candi Prambanan melamar anaknya Raja Samaratungga di Borobudur. Saya mau ngelamar anak Anda. Nah, raja ini sudah kaya, saya sudah punya semuanya. Apa yang mau kamu berikan? Ditanya. Saya hanya memberikan 2 candi saja. Sehingga diberilah 2 candi di Plausan, namanya Twin Temple atau Candi Kembar. Tapi maknanya, perlu diketahui Maharaja, maknanya ini sangat tinggi. 1 saya berikan untuk orang Hindu, 1 untuk orang Buddha yang berbentuk stupa candinya. Nanti bisa datang bersama, bisa sembahyang bersama, bisa berdoa bersama, waktu bersama. Artinya mengumpulkan ternyata. 2 makna candi itu mengumpulkan dinasti Hindu dan Buddha menjadi 1. Yaitu Rakai Pikatan akhirnya memperoleh anaknya yang bernama Pramuda Wardani diberikan. Oke, beri 2 candi pun tidak apa-apa. Ternyata maknanya sangat luas, candi untuk umat Hindu, candi umat Buddha bersamaan di satu tempat. Nah itu Candi Plausannya. Yang lebih tua lagi candi mana? Kalasan, pernah lewat ya? Kalasan 3 km dari sini itu lebih tua lagi. Itu 778 tahunnya. 778. Jadi tertua itu mana? Candi Kalasan kalau menilik dari prasasti itu. Jangan kemana-mana ya, karena abis ini kita ada pembahasannya lebih seru lagi. Jadi ikuti terus Historika. Jadi ternyata Candi Prambanan sangat terluas. Di sisi timur itu diketemukan, nanti kita bisa melihat di sisi timur diketemukan tembok halaman satu.
Rake Pikatan yang di dalam prasasti itu. Kemudian kerajaannya Mataram kuno dari dinasti Sanjaya. Karena abad itu, abad ke-7 sampai 10 kan ada dua dinasti, yaitu Sanjaya dan Sailendra. Sanjaya itu Hindu, Sailendra Buddhis. Sehingga di Prambanan di Jawa di sini banyak candi Hindu dan Buddha berdekatan. Banyak sekali. Jadi itu saya ulangi, dibangun oleh Raja Rake Pikatan tahun 856, Kerajaan Mataram kuno. Dulunya, jumlah candi Prambanan mencapai 240 bangunan candi, yang terdiri dari 3 candi Trimurti, 3 candi Wahana, 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, dan 224 candi Perwara. Akan tetapi, kini hanya tersisa 18 candi, sementara sebagian besar candi Perwara yang ukurannya kecil belum dipugar dan hanya berupa tumpukan batu berserakan. Jadi ternyata Candi Prambanan candi terluas. Di sisi timur itu diketemukan, nanti kita bisa melihat ya di sana, di sisi timur diketemukan tembok halaman 1. Ukurannya berapa? 390 kali 390. Kalau dikalkulasi luasnya 15,2 hektar Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan terluas. Tapi halaman pertama mana hilang, tidak ada, dikarenakan gempa bumi tahun 1006. Waktu itu raja menulis dalam prasasti ada Maha Pralaya. Maha artinya kuat, Praloyo itu bencana, kematian. Terjadi kerusakan yang hebat. Kalau diomongkan itu bumi gonjang-ganjing, kalau sekarang ya gempa dahsyat. Langit gelap-gelap, Merapi mengeluarkan api, petir, ngalir sampai di sini, rusaklah Candi Prambanan, hancur. Dan ditinggalkan atau dilupakan pindah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok tahun 1011. Jadi candi ini sudah dilupakan, halaman 1 hilang karena penduduk ambil batu untuk buat rumah, buat jalan. Mereka berpikiran candi nggak dipakai lagi karena penduduk sudah pindah ke Kediri. Candi nggak diperbaiki lagi, nggak mungkin candi besar ini diperbaiki. Akhirnya penduduk memberanikan diri ambil batu-batu itu. Dan halaman 1 hilang. Nah, untungnya pemerintah Belanda ke sini tahun 1773 atau sebelumnya itu sudah ada orang masuk sini, yaitu Cornelius Antonius Lund. 1733 menyatakan jangan diambili batu ini masih berguna, sehingga Cornelius Antonius Lund orang pertama, orang Belanda yang menemukan candi ini secara resmi. Karena tertulis, karena kalau sekarang kan buktinya tertulis. Walaupun saya tahu abad ke-15 tapi nggak ditulis, nggak dibuktikan, ya nggak ada faktanya. Ditemukan kembali banyak batu yang hilang, tapi yang di atas itu masih utuh. Karena apa? Tertutup kerikil, pasir, debu, abu dari Merapi. Dan ada mitos kalau candi ini yang bangun jin, roh halus, raksasa. Jangan sekali-kali mencuri di sini, kalau mencuri kamu celaka. Ada orang yang naik ambil batu, keprosot masuk ke lubang abu pasir, nggak ketemukan, mati. Ada yang lagi ambil batu besar, gelinding, kena batunya, mati. Sejak itulah orang percaya candi ini berbahaya. Jangan sampai merusak, mencuri di halaman yang atas. Dengan kepercayaan itulah candi ini selamat. Banyak candi yang utuh, banyak patung yang utuh. Candinya semua batunya masih utuh, dan sedikit demi sedikit diperbaiki, akhirnya bisa dihitung juga di halaman kedua. Halaman 1 temboknya hilang, halaman kedua masih tersisa batunya. Banyak sekali, yang aslinya ada 224 candi. Namanya Candi Perwara, dan ternyata fungsinya diperkirakan untuk meditasi para Brahmana. Halaman kedua. Halaman ketiga yang tadi ditanyakan, ada apa? 3 candi besar kan? Ada Candi Brahma, Siwa, dan Wisnu. Jadi Brahma itu dianggap sebagai dewa pencipta. Dia datang ke dunia dengan 4 kepala dan 4 tangan untuk menciptakan segalanya. Baik dan buruk itu semua yang ciptakan atas. Bukan yang baik itu
yang di atas, yang jelek manusia, bukan. Semua yang nyiptakan di atas. Ketika itu datanglah Wisnu. Wisnu untuk melindungi yang baik. Bagaimana yang jelek? Yang jelek pasti juga ada kan? Tapi datang Siwa untuk merusak. Dan ternyata Siwa bukan merusak yang baik. Siwa itu datang merusak yang jelek. Dan setelah dirusak, diperbaiki, dihidupkan lagi. Jadi Siwa bukan sebagai perusak, tetapi Siwa itu penjaga perputaran kehidupan. Nah, mengapa Siwa candinya besar? Yaitu bukan karena ditakuti, bukan karena perusak maka dipuja-puja, bukan. Karena dia merusak punya tugas memperbaiki atau penjaga keseimbangan. Legenda Roro Jonggrang. Alkisah, pada zaman dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar yang bernama Prambanan. Rakyat Prambanan sangat damai dan makmur di bawah kepemimpinan raja yang bernama Prabu Baka. Kerajaan-kerajaan kecil di wilayah sekitar Prambanan juga sangat tunduk dan menghormati kepemimpinan Prabu Baka. Sementara itu di lain tempat, ada satu kerajaan yang tak kalah besarnya dengan kerajaan Prambanan, yakni kerajaan Pengging. Ya, mitos itu kan sebetulnya bumbu sastra, bumbu kasanah kebudayaan. Sekali lagi bukan masalah benar dan salah ya. Percaya boleh, tidak percaya ya boleh. Itu hanya kasanah kekayaan sastra. Ada sastra yang berbentuk tulisan, sastra yang cerita, sastra seperti fable, binatang yang bicara itu. Tapi jangan dikatakan mosok kancil kok ngomong salah. Jangan diceritakan itu salah. Bukan, ya tetap ceritakan aja. Tapi itu mitos. Ada banyak mitos di sini. Sesuai dengan cerita Roro Jonggrang kan ini dibangun dalam waktu semalam ya ceritanya. Terus juga akhirnya Bandung Bondowoso tidak bisa nikah dengan Roro Jonggrang. Sehingga Bandung Bondowoso mengutuk orang-orang yang mau bercinta di Candi Prambanan nanti akan seperti saya dan Roro Jonggrang. Artinya kalau ada cewek dan cowok datang masuk ke ruangannya Roro Jonggrang berpacaran, sembunyi-sembunyi ketat apapun dia bersembunyi, nanti turun pasti terpisah, gagal. Itu mitos yang sampai sekarang dipercaya dan kadang-kadang juga ada kejadiannya, memang juga ada. Jadi selain itu ada mitosnya lagi. Tapi Roro Jonggrang itu kan dulu putri yang cantik. Dia tercantik di Prambanan, di Kraton Boko itu, sehingga walaupun sudah jadi patung dia masih cantik. Mitosnya kalau zaman dulu kalau ada cewek yang datang ke sini boleh meraba wajah Jonggrang, tempelkan wajahnya 3 kali, turun laki-laki yang sekitarnya tertarik semua atau tambah cantik ya. Sehingga patung Roro Jonggrang itu patungnya sangat hitam, sangat yaitu mengkilat tapi hitam. Mengapa? Bukan karena jenis batunya, karena sering diraba-raba. 2 mitos itu dipercaya. Dan ada lagi satu mitos, mitos yang zaman dulu itu zaman perang tapi ya dipercaya di Prambanan sini banyak perawan tua. Karena juga kutukan dari Bandung Bondowoso. Dia mengutuk karena Jonggrang nggak mau nikah dengan saya, semua penduduk di Prambanan nanti akan tua yang perempuan dan nggak dapat jodoh. Ya, itu mitosnya juga. Tapi kalau dikaitkan sejarah, tahun itu zamannya perang, dari perang Diponegoro, perang Jogja dan Solo, perang Belanda, perang di Yogyakarta. Artinya sering terjadi perang dan mau nikah, yang laki-laki ikut perang mati, nggak jadi. Ada lagi yang mungkin karena ditugaskan untuk ke Batavia, nunggu setahun 2 tahun nggak ada kabar, nggak jadi nikah. Mitos itu sebetulnya dikait-kaitkan dengan barang yang ada, tapi belum tentu kebenaran. Ya, jadi seperti itu. Kalau yang mitos dipercaya ada 3 itu tadi. Ya. Karena Candi Prambanan kan menjadi destinasi wisata budaya, berbasis budaya. Jawa Timur oleh Empu Sindok tahun 1011. Jadi candi ini sudah dilupakan, halaman 1 hilang karena penduduk ambil batu untuk buat rumah, buat jalan. Mereka berpikiran candi nggak dipakai lagi karena penduduk sudah pindah ke Kediri. Candi nggak diperbaiki lagi, nggak mungkin candi besar ini diperbaiki.
penasaran kan apa yang akan kita bahas kali ini? Jadi pantengin terus kita di Historika. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Mawardi. Saat ini kami mengampu sebagai General Manager di Taman Wisata Candi Prambanan ya. Salah satu destinasi wisata yang menjadi ikon pariwisata Yogyakarta, pariwisata Indonesia. Karena Candi Prambanan kan menjadi destinasi wisata budaya, berbasis budaya. Nah tentu atraksi dan juga aktivitas yang bisa dinikmati oleh wisatawan tentunya yang punya relevansinya dengan situs Prambanan sebagai destinasi wisata budaya. Nah di dalamnya ada apa? Berarti yang bisa dinikmati itu misalnya ada museum arkeologinya, kemudian ada filmnya, kemudian ada situs-situs sendiri. Itu. Nah sekarang di Candi Prambanan ini namanya disebutnya kan Prambanan Compound ya. Tidak hanya terdiri dari candi utama, yaitu Candi Brahma, Wisnu dan Siwa, tapi Prambanan Kempon ini ada candi-candi lain di sekitarnya, termasuk ada Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan kompleks Candi Sewu. Itu menjadi satu kesatuan, sehingga wisatawan itu menikmati candinya bukan hanya Candi Prambanan seharusnya, tapi bisa ke candi-candi yang lain. Nah, sementara dari sisi Candi Prambanan, Candi Sewu itu juga di situ ada museum yang bisa dinikmati oleh pengunjung, ada wahana audiovisual itu juga bisa dinikmati oleh pengunjung. Sebenarnya atraksi-atraksi berbasis budaya itu banyak yang bisa dinikmati di kawasan Prambanan. Tentu saja ada, Mas. Jadi karena Prambanan sekarang menjadi objek wisata nasional. Nah, tentu aktivitas pariwisata yang diharapkan terjadi ya di lingkungan kawasan Prambanan adalah wisata yang multiplier effect, artinya yang bisa memberi kemanfaatan kepada masyarakat. Kalau kita berbicara pariwisata, stakeholder terlibat di dalam industri pariwisata itu banyak. Tidak hanya pengelola, kami sih pengelola destinasi ya, Taman Wisata Candinya. Tapi di luar itu sebenarnya rantai pasok dari aktivitas pariwisata itu banyak. Misalnya dari transportasi, dari jasa penginapan, jasa kuliner, restoran, ya, oleh-oleh, cenderamata, pengrajin, semuanya itu menjadi satu mata rantai yang tidak terputus. Sehingga kalau kita berbicara Prambanan, orang berwisata ke Prambanan, di situ ada wisatawan yang berkumpul, sebenarnya di situ ada potensi ekonomi yang bisa diciptakan. Kemana? Tentunya ini adalah ke masyarakat. Siapa yang mengantar mereka datang ke Prambanan? Ya bisa ada sopir, transport. Siapa yang menyediakan mereka wisatawan kebutuhan makan pada saat di Prambanan? Tentu ada pedagang, penjual makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu efek yang paling nyata ya, yang bisa dirasakan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua saya kira bagi pemerintah kan ini juga memberi kontribusi kepada pemerintah, misalnya dalam bentuk pajak atau retribusi yang lain gitu. Restoran yang buka melayani wisatawan, dia harus bayar pajak kan ke pemerintah daerah. Nah, itulah multiplier effect yang bisa diciptakan dari aktivitas pariwisata. Nah,
kesenian di kawasan ini kan banyak ya jenis dan tipenya. Ya, dari satu desa dengan desa di sekitarnya tentu ada kemiripan ya, ada kemiripan kesenian lokal yang ada di situ. Tapi mereka tidak sama persis. Nah, kesenian-kesenian lokal yang ada di kawasan Candi Prambanan ini biasanya kita beri kesempatan untuk mementaskan di area Prambanan. Meskipun itu tidak setiap hari kita laksanakan. Biasanya ya temporary kalau ada kegiatan, ada keramaian, nah di situ kita pertunjukkan ya. Supaya apa sih sebenarnya? Nah, kita juga pengen memperkenalkan bahwa wisatawan kita yang ke Prambanan ini belum tentu melihat loh, belum tentu mengenal loh, belum tentu tahu loh kalau ada aktivitas atau kesenian yang menurut kami ini sebenarnya layak dan perlu diperkenalkan kepada para wisatawan. Untuk apa? Untuk melengkapi sebuah destinasi wisata berbasis budaya. Saya kira karena Candi Prambanan ini kan menjadi salah satu dari UNESCO World Heritage Site ya, artinya daftar warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO dan tercatat seperti halnya Borobudur. Nah, tentu masyarakat ya ini harus kita rawat secara bersama-sama ya. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita melestarikan. Nah, 3 kata itu kita harus merawat supaya itu bisa lestari, kita harus bisa memanfaatkan supaya bisa memberi nilai kemanfaatan yang lebih banyak kepada masyarakat, kepada negara, dan ini harus kita pertahankan supaya generasi kita itu masih bisa menikmati ya, bukan hanya setahun, 10 tahun, tapi kalau diharapkan itu bisa long life, sehingga anak cucu kita nanti ke depan itu masih bisa melihat, menikmati mahakarya, masterpiece-nya nenek moyang kita dalam membangun dan menjadikan Prambanan ini sebagai sebuah karya seni yang luar biasa.